Shalom, welcome to Dr. 89. Pada kali ini kita tarot reading ya mengenai kabar dia yang kamu diamkan selama ini. Oke, semua disclaimer sudah aku cantumkan di depan video dan sekarang kita mulai ya. Okay, the first card, the Magician. Eight of Cups, Ten of Swords, Hanging Man, Five of Swords. Okay. Wow. Berat. Oke, di sini saya membaca, merasakan, dan melihat dari sisi dia. Bagaimana kabarnya setelah Anda diamkan ya. Baik ini diam dalam arti kata sedang berperkara di level yang rendah, middle, maupun yang ini ya, yang sudah tinggi levelnya ini. Di sini saya juga merasakan ada yang masih berhubungan ya, berhubungan tapi perasaannya itu tidak menentu, dan ada yang sudah berpisah ya, baik ini hubungan yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Yang saya rasakan juga di sini ada yang belum move on, yang masih berharap bahwa pasangannya ya, dalam istilah rumah tangga ini akan kembali, dan yang masih berpacaran juga masih berharap bahwa si dia untuk sadar dan kembali lagi, tapi dengan cara Anda berdiam diri ya, cuek atau bagaimana, tidak menanggapi komunikasi dari dia, tapi sebetulnya Anda perasaannya sangat begitu was-was ya. Begitupun di sini yang saya rasakan ada yang namanya peluang energi yang mengobok-obok, yang menggelitik, atau bisa jadi penasaran ya, stalking nih, istilah cocoknya stalking. Energi stalking dia juga bisa melalui pembacaan kartu tarot dari channel yang lain, atau minta tolong pada teman atau orang yang mumpuni membaca kartu tarot di luar sana, atau orang yang mumpuni secara spiritual maupun supranatural. Namun di sini dia sudah yang namanya healing ya, mencari jati diri dia. Dia sudah mundur dari hubungan, atau ini bisa sebaliknya Anda yang mundur, dan dia merasakan bahwa renggang ya, renggang hubungannya dengan Anda. Di luar sana dia merasa diri dia itu hampa, walaupun dia healing atas
kejadian yang telah terjadi bersama dengan Anda, atau perbuatan atau bahasa yang pernah dilontarkan, namun dia belum sepenuhnya bersih atau yang namanya sembuh ya dari kejadian tersebut. Dan tentunya hingga saat ini, walaupun dia berusaha untuk move on, dia selalu gagal untuk yang namanya mengontrol dirinya sendiri. Dia senantiasa merasa terpuruk, ya. Dia gagal move on berkali-kali. Wow, ini saya menangkap di sini juga ada energi dendam ya dari diri Anda, atau bagaimana ini ya. Jadi kartu yang terbuka saat ini bahwa dia sedang mengalami yang namanya kegagalan, terpukul, terpuruk nasibnya dia dalam hal apapun yang pernah dia lakukan terhadap diri Anda, ya. Dia akan mengalaminya atau sedang dijalani atau dialami dengan orang yang dia dekat ya untuk saat ini, atau memang sengaja dipancing untuk membuat Anda cemburu, emosi dan sebagainya. Tujuan dia seperti itu, tapi malah balik lagi kepada diri dia ya. Begitupun juga dia menunggu waktu yang tepat bagi diri dia untuk berintrospeksi diri. Tapi dengan menunggunya ini, tujuannya dia ini selalu tidak jelas ya, fluktuasi naik turun. Sedangkan dia hingga saat ini dia merasa dirinya itu hampa. Ya. Dia mengalami kekalahan dalam hubungan yang sebelumnya atau yang sedang dia alami sekarang. Dia dihadapi oleh yang namanya pengkhianatan. Juga ada kata-kata yang tidak enak yang dia terima juga dari orang yang sekarang. Jangan sampai ini bahasa dari Anda karena Anda masih komunikasi dengan dia, jangan sampai Anda maupun dia saling bertukar bahasa yang tidak mengenakan ya. Namun di sini dia merasa bahwa dia sudah jatuh ketimpa tangga, ketimpa duren, ketimpa apalah semuanya ini. Begitupun juga dia merasa dirinya tidak berguna. Ini sudah terlalu dalam ya buat dia untuk jatuh, atau nanti dia akan mengalaminya ya. Mungkin belum sekarang, dan itu tergantung dengan apa yang sudah dia perbuat selain pada diri Anda atau siapapun itu ya. Dan ini sangat begitu berat, lumayan berat sih energinya bagi saya untuk membaca kartu ini. Dan ini sangat luar biasa hantaman bagi dia. Apakah dia mengintrospeksi sampai dia benar-benar tobat ya untuk minta maaf pada dia, atau dia masih belum mendapatkan wajah Anda di dalam benaknya dia, yang ada hanyalah bahasa-bahasa yang tidak mengenakan gitu. Kalau dia sudah sampai yang namanya melihat wajah Anda, nah itu sudah mulai di ujung ya, ujung tanduk, atau yang namanya sudah mencapai puncak. Apakah dia akan jatuh atau dia akan turun dengan proses yang baik ya, tergantung dengan diri dia, tergantung juga dengan kasus yang ada sedang hadapi atau yang sudah Anda lewati. Untuk saat ini ya, karena pembacaan ini timeless, dia sedang mengalami masa transisi
kekalahan dia, kehampaan dia. Dia merasa tidak berguna diri dia. Mengapa dia selalu gagal dalam menghadapi asmara, baik itu yang sedang pacaran maupun yang telah menikah, ya. Kita lihat bottom of the deck-nya. The Tower. The Empress, King of Wands. Oke. Di sini dia mengalami yang namanya keruntuhan, ya. Dan dia harus mampu untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik. Kalau perubahannya dia itu masih begitu-begitu saja, dia akan stuck jalan di tempat dia dengan begitu-begitu saja. Tapi ini ada potensi juga agar dia bisa berkembang atau membenahi diri kalau dia bisa menerima kenyataannya. Tapi yang saya rasakan di sini ini adalah transformasi dia untuk mencapai kemurnian dia. Kemurniannya dia dari sisi Anda, apakah dia menjadi lebih baik atau tidak, itu tergantung diri dia, ya. Ini dia sedang jalani, dia belum mengambil istilahnya keputusan, karena di sini saya rasakan ada rasa bahwa dia terbebas, dia ingin bebas, dia sudah terbebas, ya. Ada 3 faktor yang dia sedang jalani saat ini. Begitupun juga dia merasakan, merindukan adanya sisi dari yang namanya kenyamanan, kepedulian. Dia berharap adanya kesuksesan dalam masa depan perasaan dia, atau ya kasih sayang, cinta kasih dia, ya, terhadap orang yang dia cintai. Dan saat ini belum ada. Dia merindukan itu. Dia sangat-sangat jauh dari yang katanya itu keberhasilan dia untuk mencapai kenyamanan dalam kehidupan asmara. Dia berjuang untuk itu. Dia berusaha untuk jujur dan meyakini diri bahwa, atau berkomitmen, ya, di dalam dirinya bahwa dia dapat memenuhi keinginannya dia, ya, ekspektasi dia, cita-cita dia. Dan di sini juga bagi yang belum mengalami putus total, ya, atau itu dalam hal pacaran maupun yang dalam pernikahan, belum yang namanya ada amar putusan untuk berpisah. Di sini saya merasakan dia ada niat, dia memasang komitmen, ya, fokus terhadap apa yang dia sudah janjikan pada diri Anda. Dia ingin berubah. Tapi, ya, kalau dari elemen api ini, elemen api kalau dia mengecil, apinya dia bersahabat. Tapi kalau api membesar, sudah tidak bersahabat. Dan ini ada yang namanya dualitas di sini. Itupun juga ini belum sekuat apa yang Anda rasakan untuk bisa mempercayai dia seutuhnya, ya, yang saya rasa dari sisi Anda. Tapi dari sisi dia juga, bahwa dia masih ragu apakah dia mampu untuk mempertahankan komitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Dia belum yakin akan dirinya, walaupun dia berusaha untuk jujur, ya.
dan dia berusaha untuk fokus kembali ke titik nol misalkan, tapi dia sendiri tidak yakin. Oke, kita ini dulu ya, simpan dulu. Sekarang kita lihat nasihat pesan dari semesta untuk dalam menghadapi tema kabar si dia yang kamu diamkan selama ini, lepas dari segala perkara yang sedang Anda hadapi atau yang sedang dijalani ya. Oke, sini ada full moon, ada new moon eclipse, ada full moon in Virgo. Di sini saya melihat dan merasakan juga bahwa Anda harus yang namanya percaya akan tujuan hidup Anda. Begitupun juga Anda tidak terlepas dengan yang namanya pembimbing ya. Pembimbing gaib itu bisa malaikat, bisa leluhur Anda ya, yang dalam arti kata positif di sini. Anda tetap berjuang untuk yang namanya kebaikan diri Anda sendiri, kebaikan jiwa Anda. Dan yang namanya perasaan itu akan berubah. Dari yang tadinya Anda memang terlalu keras atau dia memang keras dengan komitmen atau prinsip masing-masing, atau karena ini yang saya rasakan juga energinya ada yang masih berpacaran, ada yang sudah menikah, ada yang hingga sudah terlepas dari ikatan ya, dan ini memiliki energi yang sangat kuat, yang mana setiap jiwa akan mengalami perubahan ke arah kebaikan ya, karena Anda sudah yang namanya siap untuk menjadi yang baik. Diri Anda baik. Anda kalau sudah siap, sudah bersih dengan segala macam kekhawatiran ya, ketakutan atau yang namanya masalah di belakang, dan Anda sudah memaafkan itu, Anda sudah lulus dari yang namanya ujian, bahwa jiwa Anda layak untuk mendapatkan reward atau penghargaan, yaitu berupa kebaikan apapun itu ya. Dan di sini yang saya lihat ada dari zodiak Gemini, ada dari Taurus, ada juga dari Aquarius, Libra, dan juga ada dari Gemini. Elemennya tentunya di sini ada elemen air, elemen udara. Hanya 2 elemen saja, dan ini sangat berpengaruh sekali ya. Dan jangan lupa Anda cek masing-masing ya untuk Sun, Moon, Rising, Mercury, Venus, and Mars-nya dalam pembacaan kali ini dengan tema kabar dia yang kamu diamkan. Oke, sekian dulu pembacaan kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Salam cahaya.